Assalamualaikum teman-teman. Ada sebuah video yang sangat-sangat viral ya, berita yang sangat viral. Sebuah video juga yang cukup lucu nih ya, sangat-sangat lucu, membagongkan teman-teman. Masih ingat teman-teman, beberapa waktu yang lalu ya saya sempat membahas ada sebuah surat terbuka dari Kerajaan Taliwang yang menanggapi kegiatan yang ada di Masjid Istiqlal. Ya, coba kita baca lagi suratnya teman-teman. Ya jadi ini ya teman-teman, surat dari Kerajaan Taliwang. Ya ini kita bisa baca ini, ya kop suratnya ini. Kerajaan Taliwang, Kesultanan Samawa Sumbawa, Daulah Bani Abbasiyah, kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, ya di tempat. Seruan terbuka dan pernyataan sikap Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa menyikapi adanya video yang beredar terkait kegiatan nyanyi di tempat utama sholat Masjid Istiqlal, maka kami zuriat Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa menyatakan sikap sebagai berikut. Poin ke-1 teman-teman. Menyesalkan sikap pengurus Masjid Istiqlal atas langkah yang memberi ruang tempat utama sholat Masjid Istiqlal untuk proses nyanyian. Ini adalah pelecehan kepada dinul Islam dan jelas ini haram. Nah, poin kedua, mendesak pengurus Masjid Istiqlal untuk memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh umat Islam Indonesia dan dunia atas hal tersebut di atas. Nih, poin ketiga teman-teman. Mendesak kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan sekaligus meminta mereka untuk taubat nasuha. Demikian surat terbuka dan pernyataan sikap ini kami sampaikan, dan atas langkah cepat para pihak memberikan klarifikasi pertanggungjawaban atas hal ini akan memberi hal baik bagi informasi kekinian dan kebaikan bagi umat Islam Indonesia. Jazakallah khairan katsir. Kamis 4 September 2024. Muhammad Saharil Amin. Ini. Zuriat Raja Taliwang Sultan Samawa, teman-teman. Ya ini suratnya, teman-teman. Coba teman-teman, ya. Dari munculnya surat ini di hari Kamis 4 September sampai sekarang ini ya, surat terbuka dan pernyataan sikap, kemudian di dalamnya ada tuntutan terhadap pihak-pihak penyelenggara di Masjid Istiqlal. Acara di Masjid Istiqlal itu tidak diaminkan sama sekali oleh pengurus Masjid Istiqlal. Bahkan Imam Besar Masjid Istiqlal. Dan lucunya teman-teman, ya, di dalam surat terbuka dan pernyataan sikap dari Kerajaan Taliwang ini, di poin ketiganya itu ya, mendesak kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini dan sekaligus meminta mereka taubat nasuha. Ya, kemarin kita sudah mengomentari poin ketiga ini teman-teman. Bahwa kalau mendesak Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan tindakan, apalagi sampai tindakannya mengganti semua pihak yang bertanggung jawab atas kondisi tersebut, ya, terutama Menteri Agama dan juga Imam Besar Masjid Istiqlal, itu sesuatu yang mustahil terjadi. Ya, mustahil terjadi teman-teman. Dan ternyata betul. Jangankan Majelis Ulama Indonesia mau mengganti pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kondisi ini, atas acara yang ada di Masjid Istiqlal ini, ya. Baru-baru ini malahan muncul video dari pengurus Majelis Ulama Indonesia dari Bengkulu ya. Meskipun ini bukan Majelis Ulama Pusat, ya munculnya video pengurus Majelis Ulama Indonesia yang meminta supaya Imam Besar Masjid Istiqlal itu mundur dan juga harus diganti. Ya ini kan lucu teman-teman ya. Kerajaan Taliwang minta Majelis Ulama Indonesia untuk mengganti. Sementara pengurus Majelis Ulama Indonesia dari Bengkulu, ya meskipun bukan pusat, itu membuat video menuntut supaya Imam Besar Masjid Istiqlal untuk mundur. Ya, ini lucu teman-teman. Jadi siapa sebenarnya yang bisa menuntut mereka ya supaya mundur, supaya diganti. Majelis Ulama Indonesia kan nggak bisa. Ya sudah jelas nggak bisa. Jangankan mau mengganti fatwa Majelis Ulama Indonesia saja tentang salam lintas agama, itu nggak diaminkan. Bahkan kesannya dikurangi ya. Bagaimana mau mengganti, mencopot Menteri Agama dan Imam Besar Masjid Istiqlal? Ya tapi nggak apa-apa lah teman-teman ya. Ini mungkin suara secara pribadi dari beliau. Ya meskipun beliau pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu. Tetapi kita patut sangat apresiasi teman-teman. Ya paling tidak Bapak ini, Ustaz ini ya, masih ada gregetnya lah. Mau menyuarakan suara hati pribadinya. Karena kalau mau menyuarakan atas nama organisasinya, Majelis Ulama Indonesia, ya itu nggak bakal didengar teman-teman. Ya, coba kita simak videonya teman-teman. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Iya. Atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang. Ya ini teman-teman sekali lagi, ini ya anggota dari Majelis Ulama Indonesia daerah ya. Ini teman-teman. Menuntut untuk diundurkan secepatnya ya. Dimundurkan atau dicopot Imam Besar Masjid Istiqlal. Beliau telah ya tidak layak menjadi imam. Tidak layak. Sebuah masjid. Iya. Karena bagaimana bisa
memberikan mimbar kepada paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid Iya. terbesar Indonesia itu. Iya, meriah banget. Andaikan paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Nah, kalau saudara datang untuk datang lihat-lihat, ya jalan-jalan dalam kutip ya jalan-jalan melihat keindahan Masjid Istiqlal, ya tidak masalah teman-teman. Yang masalah kan kemarin itu sampai diberikan ruang mimbar, kemudian parahnya dibacakan lagi kitab Injil di situ. Ya ini kan gimana teman-teman? Ya Allah. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar Ya. diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil. Iya. La haula wala quwata illa billah. La haula. Maka ini adalah sebuah pelecehan atau Sebuah pelecehan katanya teman-teman. ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Iya. Andaikan ya paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Iya, tidak masalah. Oleh karena itu maka kita menuntut Iya. agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Iya. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan. Nah, ini teman. Ini output yang sangat dikhawatirkan teman-teman. Ketika hal ini dianggap dinormalisasi ya, dianggap biasa-biasa saja, ya artinya tidak ada proses lebih lanjut, ya. Maka hal ini takutnya akan dilakukan kembali oleh generasi berikutnya karena mereka beranggapan loh ini kan pernah dilakukan dahulu dan tidak masalah. Ya. Kalau umat saat ini tidak bersuara untuk menyatakan bahwa tindakan itu salah ya, maka generasi berikutnya ya generasi keturunan kita akan menganggap ini sesuatu yang benar. Dan na'udzubillahi min dzalik akan terulang kembali. Coba teman-teman. Astagfirullah. Lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli. untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan Ya. dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Ya. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Ya. Semoga semuanya bisa mendengarkannya Amin. dan juga mudah-mudahan beliau kemudian Insyaallah, sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal. Ayo teman-teman, ya buat kalian yang sependapat, setuju dengan statement beliau, pernyataan beliau, share sebanyak-banyaknya video ini teman-teman, supaya orang semakin banyak yang tahu bahwa hal ini tuh nggak benar teman-teman. Hal ini tuh nggak bisa dibiarin begitu saja gitu loh. Harus ada minimal klarifikasi, permintaan maaf, dan yang kedua untuk tidak melakukan kembali. Ayo teman-teman, share video ini sebanyak-banyaknya ya, biar semua kaum muslimin ini tahu ya bahwa perbuatan ini tuh nggak benar, bahwa perbuatan ini tuh ada yang membantah, ada yang tidak membenarkannya ya. Karena kalau kita diam maka orang-orang yang menganggap benar itu akan bersuara dan seolah-olah itu akan menjadi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia ya, suara dari anggota MUI ya, meskipun ini atas nama pribadi ya teman-teman. Coba apa bisa video ini lantas bisa dikatakan majelis ulama yang bersuara? Kan nggak bisa teman-teman. Apalagi ini Majelis Ulama Indonesia daerah ya. Sedangkan pusat saja sampai sekarang kami belum mendengar ada suaranya. Mereka diam teman-teman ya. Entah apakah perkataan bahwa di Majelis Ulama Indonesia sudah disusupi dengan orang-orang yang nggak benar, itu benar adanya atau tidak ya, kita nggak tahu. Tetapi setidaknya kan kita ini bisa menilai, kita bisa menganalisa dari fenomena-fenomena, kejadian-kejadian yang dipertontonkan ini. Apalagi waktu kemarin tuh ya, kita telah dapati waktu ada polemik masalah kunjungan oknum NU ke Israel. Ya, ternyata ada anggota Majelis Ulama Indonesia yang tergabung juga di dalam organisasi yang berafiliasi dengan orang-orang Yahudi Israel. Ya. Jadi gimana mau mengandalkan Majelis Ulama Indonesia? Susah teman-teman. Jadi lebih tepatnya yang seperti ini ya, yang kita katakan ya, suara pribadi teman-teman.
Tapi tetap ya kita apresiasi Ustadz ini yang sudah mau berspek up. Setidaknya beliau ini menunjukkan keberpihakannya kepada kebenaran. Ya meskipun suara yang seperti itu sebenarnya ya gimana ya teman-teman. Kayak percuma lah. Ya tetapi tidak apa-apa. Paling tidak sudah mau menyuarakan meskipun percuma. Dan tetap menyuarakan. Kalau berharap mereka ini untuk mundur atau mungkin ada pihak-pihak yang berwenang mengganti, itu sepertinya hal yang sangat mustahil teman-teman. Ya, apalagi kalau kita kembali ke surat terbuka dari Kerajaan Taliwang yang meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mencopot atau mengganti atau meminta orang-orang yang terkait dengan acara tersebut bertanggung jawab. Itu juga hal yang sangat-sangat mustahil. Karena kalau kami melihat Majelis Ulama Indonesia ini ya, sampai sekarang kami belum dapati pernyataan sikap resminya. Nggak tahu kalau nanti ya. Dan sedikit kita mengingat kembali. Kami sudah sampaikan beberapa kali di channel ini bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya salam lintas agama. Yang jelas-jelas itu sebenarnya juga haram ya. Karena Islam itu mempunyai ajaran yang sempurna. Salam di agama Islam itu adalah salam yang paling bagus. Salam yang paling bagus di mana itu mengandung doa untuk sesama kaum muslimin. Bahkan itulah salam ya, itulah kata Nabi Muhammad SAW, sebuah amalan yang dapat menumbuhkan rasa saling cinta terhadap kaum muslimin ya. Kok malah mengucapkan salam lintas agama ya, pakai salam-salamnya orang kafir ya, nggak make sense lah ya. Itu saja fatwa Majelis Ulama Indonesia yang seperti itu seakan tidak diindahkan sama mereka, dan MUI seakan nggak bisa ngapa-ngapain. Coba ya, yang bisa kita lakukan satu-satunya sekarang ini teman-teman, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita meminta jalur langit. Biarkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keputusannya ya. Kemudian sambil kita ini mendakwakan agama Islam ini yang sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana ibadah yang benar, ya menjauhkan umat ini dari kesyirikan, dari perkara bid'ah, dari perkara tahayul khurafat, ya, dan berbagai kemaksiatan. Karena dengan seperti itu, ya mudah-mudahan meskipun tidak diganti sekarang, tetapi nanti suatu saat cepat ataupun lambat, yang menggantikan adalah orang-orang yang paham akan syariat Islam yang benar. Tetapi kalau masih seperti sekarang ini ya, umat Islam masih kental dengan kesyirikan, masih kental dengan bid'ah, kental dengan maksiat, ya maka sangat kecil kemungkinan imam besar Masjid Istiqlal itu diganti dengan orang-orang yang paham terhadap syariat Islam yang benar. Ya, itu sangat kecil kemungkinannya. Jadi satu-satunya usaha yang harus kita kerahkan sejak dini adalah mendakwakan agama Islam ini sesuai dengan pemahaman Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau tidak ya maka nggak akan ada gunanya ya, nggak akan ada gunanya. Allah Subhanahu Wa Taala sudah menggambarkan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah apa-apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Ya. Jadi masing-masing dari kaum muslimin berbenah diri. Maka insya Allah nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang mereka ini paham akan syariat Islam. Pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.